Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Wardah. Saya dari Perbankan Syariah kelas 3F akan memaparkan hasil makalah kami, yaitu tentang bea materai. Adapun dasar hukum bea materai. Aturan mengenal bea materai. 1. Undang-Undang Nomor 13 1985. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986, sebab dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, yaitu agar lebih sederhana serta lebih sempurna, agar objek lebih luas serta lebih mudah untuk dilaksanakan, karena hanya mengenal satu jenis bea materai, yaitu materai 3000 dan 6000. 2. PP Nomor 24 Tahun 2000. Peraturan ini sebelumnya merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, yaitu peraturan untuk mengatur pelaksanaan bea materai, yang pada akhirnya diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, yang berisikan tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei tahun 2000. 3. KMK RI Nomor 133 BKMK 04 Tahun 2000. Keputusan Materai Keuangan Republik Indonesia Nomor 133 BKMK 04 Tahun 2000 tertanggal 28 April tahun 2000 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain. Di antaranya yaitu pada pasal 1 berisikan tentang pelunasan bea materai dengan cara lain, yaitu dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan menggunakan mesin teraan materai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu. Pada pasal 2, pelunasan bea materai harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, dan hasil percetakan tanda bea materai lunas harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak. 4. Peraturan Materai Keuangan Nomor 65 PMK 03 Tahun 2014. Peraturan Materai Keuangan Nomor 65 PMK 03 Tahun 2014 tentang bentuk, ukuran, warna benda materai. Pada peraturan ini dijelaskan secara mendetail beberapa ukuran dimensi materai, cetakan dasar, cetakan utama, gambar, serta penggunaan teks yang ada pada materai, berat dan jenis kertas, hingga peraturan warna pada materai. 5. Peraturan Materai Keuangan Nomor 70 PMK 03 Tahun 2014. Peraturan Materai Keuangan Nomor 70 PMK 03 Tahun 2014 tentang tata cara pemateraian. Kemudian, peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 April tahun 2014. Dengan berlakunya peraturan ini, otomatis PMK nomor 476 KMK 03 tahun 2002 tentang pelunasan bea materai dengan cara pemateraian kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, prinsip bea materai. 1. Rangkap atau tindasan yang dapat ditandatangani terutang pada bea materai sama dengan aslinya. 2. Bea materai dapat dikenakan atas sebuah dokumen yang merupakan pajak atas dokumen tersebut. 3. Satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Selanjutnya, tarif bea materai. Berikut beberapa tarif bea materai. Yang pertama, tarif bea materai 6.000, yaitu untuk dokumen berupa A. Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat pendata. B. Akta notaris termaksud salinannya. C. Surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek yang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. D. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yakni surat biasa dan surat kerumah tanggaan. Surat yang tadinya tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan maksud semula.
2. Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan seperti A. Nominal hingga 250.000 tidak dikenakan bea materai. B. Nominal antara 250.000 hingga 1 juta dikenakan bea materai 3.000. C. Nominal di atas 1 juta dikenakan bea materai 6.000. 3. Cek dan biljet giro digunakan bea materai dengan tarif sebesar 3.000 tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. 4. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang memiliki harga nominal hingga 1 juta dikenakan bea materai 3.000, sedangkan yang memiliki harga nominal lebih dari 1 juta dikenakan bea materai 6.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nawir dari perwakilan kelompok 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pelunasan bea materai. Yang pertama yaitu menggunakan benda materai, tempel dan kertas materai. Pelunasan dengan benda materai ini sanggup dilakukan dengan cara biasa yaitu WP sendiri, dan sanggup pula dilakukan melalui pematerian kemudian oleh pejabat BOS. Dalam menempelkan materi tempel dan memakai kertas materi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pasal 7 ayat 3, ayat 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Bagian A. Materi tempel harus direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikena bea materai. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibutuhkan. C. Pemumbuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang homogen dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Bagian D yaitu jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Bagian kedua yaitu menggunakan cara lain sesuai ketentuan pasal 1 Kep nomor 133B/2000, yaitu dengan pencetakan kata lunas bea materai di atas dokumen tersebut yang dicetakkan dengan menggunakan A. Mesin terai materai, B. Teknologi percetakan, C. Sistem komputerisasi, D. Alat lain dengan teknologi tertentu. Pelunasan bea materai dengan cara lain harus menerima izin tertulis dari Dirjen Pajak, dan hasil pencetakannya harus dilapor juga ke Dirjen Pajak dalam pasal 2 Kep 0.133B/2000. Dokumen yang dibentuk di luar negeri pada ketika akan digunakan Indonesia harus telah dilunasi dengan cara pematerian kemudian. Selain itu, sesuai dengan surah pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, pematerian kemudian dilakukan pula terhadap A. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, B. Dokumen yang bea materinya tidak atau kurang dilunasi tambah denda. Yang ketiga yaitu daluarsa. Yang pertama bagian A yaitu meniru atau memalsukan materi tempel, kertas materi, atau meniru memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan materi. Yang B. Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materi palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. C. Yang sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materi yang mereknya, capnya, tanda tangannya, atau tanda sahnya atau tanda waktunya telah dihilangkan seolah-olah materi itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakan melawan hak. Bagian D. Menyimpan bahan-bahan atau perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda materai. Bagian keempat yaitu besarnya pelunasan bea materai dengan cara pematerian kemudian. Di bagian A yaitu atas dokumen yang semula tidak terhitung bea materai namun akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, yakni sebesar bea materai yang terhutang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam ketika pematerian kemudian. Bagian B atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi, yakni sebesar bea materai yang terhutang.
Bagian C yaitu atas dokumen yang dibentuk di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia, yakni sebesar biaya materi yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada etika pematerian. Bagian kelima yaitu sanksi atas pematerian kemudian. A. Denda sebesar 200% dari biaya materi yang tidak atau kurang dilunasi untuk poin 1D. Bagian B. Denda sebesar 200% dari biaya materi terutama untuk poin 1C apabila pemeterian kemudian dilakukan sesudah dokumen digunakan. Yang keenamnya itu mekanisme pematerian kemudian. Tata cara pematerian kemudian dengan materi tempel. Bagian A yaitu pemegang dokumen membawa dokumen ke kantor pos terdekat. Yang kedua, pemegang dokumen melunasi biaya materi yang terutang atas dokumen yang dimaterikan. Kemudian sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 476-KMK-03-2002 dimaterikan. Yang C itu pemegang dokumen yang biaya materinya tidak atau kurang dilunasi dikenakan denda manajemen sebesar 200% dari biaya materi yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan SPP Instruksi MAP 0174. Bagian D, dokumen yang telah dimaterikan kemudian dan SPP dicap telah dimaterikan kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 J476-KMK 03-2002 oleh pejabat pos disertai tanda tangan, nama dan nomor pegawai pejabat pos bersangkutan. Tata cara pematerian kemudian dengan surat setoran pajak. Yang pertama yaitu membuat daftar dokumen yang akan dimaterikan kemudian membayar biaya materi terutang pasal 4 SKMK nomor 476-KMK-02-002. C. Pemegang dokumen yang biaya materinya tidak atau kurang dilunasi dikenakan denda manajemen sebesar 200% dari biaya materi yang tidak atau kurang dilunasi dengan memakai SPP terpisah dengan SPP yang digunakan untuk mematerikan kemudian. Di bagian D, cara mengisi SPP sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang digunakan untuk melunasi pematerian kemudian diisi dengan kode jenis pajak atau MAP 0171. SPP yang digunakan untuk membayar denda manajemen diisi dengan kode jenis pajak atau MAP 074 daftar dokumen yang telah dimaterikan kemudian dan SPP yang digunakan untuk membayar pematerian kemudian dicap telah dimaterikan kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 JO 476-KMK-03-2002 oleh pejabat pos disertai dengan tanda tangan nama dan nomor pegawai pejabat pos bersangkutan. Baik, sekian itulah tadi materi yang saya bacakan. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.